Hah? Demikian pembacaan kalam suci ilahi dilanjutkan dengan sari tilawah telah ikuti masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara ini juga live streaming on di Instagram, yaitu di Baitur Rahman Tatia Asri, ya. Jadi mungkin ada yang mengikuti dari rumah secara live juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tiba waktunya kita untuk mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Ferdi Romansyah, yang mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat di acara Indosiar, kan? Beliau pernah mengikuti aksi dari Indosiar di tahun 2015 maupun 16, ya. Untuk itu hari ini kita akan langsung melihat beliau yang sudah ada di antara kita untuk menyampaikan tausiah Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kami persilakan. Sallu ala Nabi. Untuk Pak itu aja ya. Gabung ya. HP-nya ini ya, nggak ini. Di atas di bawah dulu. Biasanya main di atas atau di bawah? Di atas saja ya Pak. Pin gua kelihatan kan gua? Sini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak. Sebenarnya percuma sih kalau ini. Kenapa? Ini percuma, harusnya kalau ini kan berguna kalau jarak. Ya udahlah. Cek. Dua-duanya hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jawaban salam pertama kayaknya jawaban salam takut corona. Jawaban salam kedua masih PSBB. Nah sekarang coba jawaban salam yang ketiga, semoga new normal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi new normal, normal banget. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sekarang kalau lihat jam sudah jam setengah 12, kurang 1 jam setengah, supaya agak hangat karena dari tadi udah kelihatan agak ngantuk-ngantuk. Apalagi kalau yang pakai masker gak tahu senyum, gak tahu cemberut kan? Supaya terlihat senyumannya, supaya terlihat hangatnya, kita sholawatan dulu. Siapa? Bapak belasin ya, Pak, Ibu. Siap, Bu? Siap deh? Kita hangati dulu dengan sholawat. Sholatullah ala Taha, sholatullah ala Yasin. Semuanya sholatullah salamullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi al-bab. Salatullah ibu salamullah salatullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Ibu-ibu jangan kalah sama anaknya, anu-anu. Insyaallah diawali dengan sholawat, mengundang rahmat, mengundang keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi Ustaz kita baca Quran bagaimana enaknya, suaranya luar biasa, bahkan mendengarkan kepada hati kita. Nikmat ibu, nikmat. Nikmat apanya? Tidurnya. Sebelum dilanjut, Al-Qari'u, adapun orang-orang yang baca ayat suci Al-Qur'an. Corona masih corona. Al-Qur'an. Wasami'u, dan adapun orang-orang yang hanya mendengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Orang yang bacanya. Orang yang baca ataupun yang hanya mendengarkan, kilahuma fil ajri sawa. Jadi ibu, ketika ada orang yang baca ayat suci Al-Quran, adik Ustaz baca, kita hanya mendengarkan, insya Allah sama apa ya Bu? Lihat tangannya, sama pahala, insya Allah.
Meskipun ibu hanya mendengarkan, pahalanya sama dengan yang membaca. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, seyogianya kita mengagungkan Allah melalui menyebut asmanya Allah. Allah. Siap, Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini masih PSBB. Suaranya mana, Bu? Yang masih megang handphone, semoga suaminya kawin lagi. Simpan dulu handphonenya, Bu. Kalau didoain suami pasti gak apa-apa. Sekali lagi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak kata yang paling indah dan bahkan kata yang paling patut kita ucapkan selain kalimat Alhamdulillah. Di pagi menuju siang hari ini, di waktu yang mulia, di jam yang mulia, di tempat yang mulia, Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya bisa berkumpul di acara yang mulia juga. Tiada lain, ini adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Bukan hanya luar biasa, tapi luar biasa. Apa deh? Nikmat dari Allah yang luar biasa, yang tidak semua hambanya Allah diberikan kesempatan seperti kita. Alhamdulillah, detik ini, menit ini, jam ini, Allah takdirkan kita di acara yang mulia, yang insya Allah menjadikan kemuliaan juga bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan kehadiran alam kita yang syafaatnya kita rindukan kelak, yang bahkan kita ingin terakui sebagai umatnya, yang kita semua ingin mendapatkan cintanya. Tiada lagi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adek, halo, Aliando, lihat ke sini, nanti ada door prize buat anak-anak ya. Siap. Tapi lihat ke sini. Ibu-ibu siap door prize. Nanti dari bapak-bapak itu. Yang terhormat orang tua saya, para kiai, para ajengan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para asatidz semuanya, termasuk pengurus, para aparatur pemerintahan dan pengurus dari Masjid Baitul, dari mulai Bapak DKM serta jajarannya semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bapak, Ibu, juga adik-adik yang saya hormati. Semoga insya Allah semuanya menjadi orang yang terhormat. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap. Nanti ya. Mohon maaf, ini suara tuh agak batuk-batuk. Semenjak Ustaz Fauz di sini, kebetulan alhamdulillah Ustaz Fauz yang kesehariannya di Masjid Baitur Rahman adalah
saya waktu dulu di pesantren. Kemarin kurang lebih 2 minggu ke belakang saya ditelepon lagi tepar. 2 minggu lagi sakit kena tipes. Alhamdulillah kurang lebih baru semingguan saya bisa kembali bersilaturahim, bisa beraktivitas lagi. Insya Allah ibu, bapak, saudara kita semuanya berkah wasilah silaturahim ini yang sedang sakit Allah sembuhkan, ya. Yang punya masalah diganti dengan kebahagiaan. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin hadirat sekalian, kita tahu bahwa bulan ini bahkan masih termasuk bulan yang mulia. Bulan apa nih? Bulan mulia. Bulan apa namanya? Bulan Rabiul. Bulan yang mulia yang di dalamnya terdapat satu hari yang menjadikan seluruh kemuliaannya menyebar di muka bumi ini. Di bulan ini adalah bulan yang mulia, yang bahkan bulan ini menjadi mulia karena diturunkannya, dilahirkannya seorang makhluk Allah termulia, seorang makhluk Allah yang spesial, seorang makhluk Allah yang terpilih, seorang makhluk Allah, hambanya Allah yang paling mulia, yang paling terhormat, yang terbaik. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan kita di masjid ini tiada lain. Bahkan ketika ibu-ibu yang masih megang handphone, saya mau nanya, kira-kira ibu, kalau saya tanya ibu cinta sama Rasul apa enggak? Bu, cinta sama Rasul apa enggak? Ibu-ibu di perumahan Tatia betul? Tatia asli. Kalau saya tanya, ibu umat Rasul apa bukan? Umat Rasul, kasih jawab. Gak ada umat muslim yang ketika ditanya apakah bapak umatnya Rasul, pasti semua jawabnya dengan lantang, saya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul? Cinta sama Rasul apa enggak? Umat Rasul apa bukan? Umat Rasul. Semua umat muslim pasti mengaku cinta kepada Rasul dan pasti mengaku saya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, kira-kira semua orang yang mengaku umat Rasul sudah pasti diakui oleh Rasul sebagai umatnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Semua orang yang mengaku umatnya Rasul langsung otomatis diakui sebagai umatnya Rasul, betul? Begitupun tidak semua yang mengaku saya cinta Rasul balik otomatis dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya cinta, yang namanya pengakuan, semuanya nol kalau tanpa pembukti. Semuanya nol kalau tanpa pembuktian. Jangan tuduh Rasul, ibu. Saya mau nanya, ibu cinta sama si bapak? Enggak, Pak, enggak. Kalau nggak cinta ngapain punya anak 10, punya anak 7, apalagi anaknya 7 kasih nama. Wah, saya ingat Ustaz kalau kasih nama yang bagus, yang ada di Quran. Apa? Masih namanya sesuai surah Al-Fatihah. Anak yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, berarti alamin. Ar-Rahmanir Rahim dikasih nama anak kedua Rahim. Karena anaknya 7 pas sama ayat yang ada di surah Al-Fatihah. Ayat ke-7 dikasih nama
dolin, ya. Jadi kalau manggil gak usah susah-susah, manggilnya apa? Al-Fatihah. Nah, itu anak. Tadi saya nanya ibu kalau cinta sama si bapak pasti. Coba saya nanya ibu, bu, benar cinta sama si bapak apa enggak? Jawabnya jujur ya. Ini gimana ini? Saya gak bisa membedakan senyum apa cemburu. Bu, ketika si bapak sehari ngasih uang 1 juta, kira-kira ibu semuanya senang apa enggak? Senang sekali. Sebaliknya, bu, bapak sehari ngasih uang 5.000 ya bu, cukup apa enggak? Yang ada ibu senyum atau cemberut? Cemberut. Nah, kalau kata orang tua dulu kayak gini, tung keripit ahai urat bawang, bibir nyuncung tak punya duit, ke suami ajak perang. Kalau kata Sunda pun salaki duit nacaran, kasalaki umum uang, di dapur meni terong terang budak jadi kebaleran. Mun salaki duit mun salaki loba duit, kasalaki cawat ciwit, bari butak kitak birit, ngabibitna sayang beri. Kata orang Sunda gitu. Kalau masih seperti itu ngaku cinta, cintanya hanya sekedar ketika ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditanda, itu cintanya palsu, belum pembuktian cinta yang sebenarnya. Begitupun ketika kita ditanya, saya cinta sama Rasul, saya ngaku umatnya Rasul, sudah sejauh mana pembuktian cinta dan pengakuan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sidqul mahabbah. Ada 3 pembuktian cinta yang sebenarnya. Ala talati khisal, bahwa cinta yang sebenarnya itu diantaranya ada 3 pembuktian. Pertama, ayyakhtara kalam habibin ala kalami ghairi. Ketika kita cinta kepada seseorang atau kita cinta kepada Rasul, kita lebih memilih kalam yang dicintai kita daripada kalam yang kita tidak cintai. Kita cinta sama Rasul, kita lebih memilih perkataan Rasul. Tiada lain yang namanya perkataan Rasul adalah sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita benar-benar cinta kepada Rasul, sudah pasti kita memilih kalam-kalamnya Rasul daripada kalam yang lainnya. Wa yakhtaru mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Ketika kita cinta kepada Rasul, sudah pasti kita memilih majelis-majelis yang dicintai kita daripada majelis yang kita tidak cintai. Wa yakhtaru ridha habibi ala ridha ghairi. Kita lebih memilih ridha yang kita cintai daripada ridha yang tidak kita cintai. Sudah sejauh mana pembuktian cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan jauh-jauh, kalau saya tanya kira-kira kita sama Rasul bedanya sedikit apa banyak? Oh, kata Ustaz sedikit. Coba Ustaz mau manggil seorang ke sini, yang berani seorang ke depan. Ayo. Oh, ada ngumpet. Tapi kalau ada dangdutan paling depan. Ayo sini siapa? Ini ada yang pakai baju putih ini. Nah, sini deh. Wah, mantap. Datang. Datang mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya deh? Ridho. Ridho. Itu insya Allah selalu dapat ridhonya. Kalau bapak namanya siapa? Lupa. Bapak ada, masih ada? Alhamdulillah. Ibu masih ada? Ada. Ada di sini? Ada. Alhamdulillah. Maaf kalau anaknya
anak saya ke depannya ya. Semoga kita doakan semuanya ridho menjadi orang yang selalu dirahmati oleh Allah, jadi anak yang soleh ya. Jangan soleha, jadi anak soleh ya. Iya soleha lagi. Ridho, tadi Ustaz tanya, kita sama Rasul bedanya sedikit apa banyak? Sedikit. Sedikit. Betul sedikit. Gimana? Betul sedikit? Iya. Oh, jawabannya betul apa salah? Betul. Ridho menjawab bahwa kita sama Rasul bedanya sedikit. Sedikit apanya? Sembarangan aja Ustaz. Jawab. Rasul sedikit makannya, kita sedikit makan. Kita sama Rasul bedanya sedikit. Rasul sedikit tidurnya, kita yang ngaku umat Rasul sedikit. Rasul sedikit sholat, kita yang ngaku cinta sama Rasul sedikit sholat. Kita Rasul sedikit sholat kok, kita yang ngaku cinta sama Rasul sedekahnya sedikit. Kita sama Rasul bedanya sedikit. Betul. Jangan jauh-jauh tentang Rasul, tentang sunnah-sunnah Rasul ketika pembuktian cinta kita kepada Rasul. Di antaranya yang sedikit ini, kira-kira Bu, Rasul nyuruh kita itu gimana? Makan sebelum apa? Sebelum lapar kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf karena saya anak kecil banyak ya, dan saya baik kepada anak kecil. Dek, ini Ridho termasuk. Ridho punya Quran di rumah apa enggak? Udah batas harian sih tadi gue bacanya. Di rumah ada Quran apa enggak? Nggak ada. Batas harian ya. Itu apa? Di rumah ada Quran Kalau apa batas enggak? harian udah aku bukan di rumah. Di rumah itu ada Quran apa enggak? Tadi tuh batas. Tapi ibu coba tanya kepada hati nurani kita, lebih banyak mana Quran kita disimpan di lemari atau di pangkuan kita sambil dibaca? Hah? Kalau masih banyak disimpan di lemari, berarti cinta kita kepada Rasul cintanya palsu, cintanya cintanya palsu. Mohon maaf, tangan kita lebih banyak mana memegang handphonenya atau memegang Qurannya Pak? Selidik demi selidiki, bahkan kenyataannya kita ngaku umat Rasul, kita ngaku cinta Rasul, tangan kita lebih banyak megang handphonenya daripada megang Qurannya. Mata kita lebih banyak melihat media sosialnya daripada melihat ayat-ayat Al-Quran. Betul. Telinga kita lebih banyak mendengar kalimat-kalimat Al-Qur'annya atau selain kalimat Al-Qur'annya. Bahkan Rino, adik-adik, ibu bapak, di surah Al-A'raf ayat 197, Allah menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sungguh yang menjadi bahan bakar nerakanya Allah, yang paling banyak itu yang menjadi bahan bakar nerakanya Allah adalah dari golongan jin dan manusia. Jin dan manusia. Jin dan manusia yang gimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kasih hati, tapi hatinya lebih banyak lumpaknya kepada Allah daripada imannya. Allah kasih hati, hatinya tidak digunakan untuk mengingat ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah kasih mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Matanya lebih banyak digunakan maksiatnya kepada Allah daripada ibadahnya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah kasih telinga
telinganya lebih banyak mendengarkan yang tidak diperbolehkan daripada yang diperbolehkan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Fakol ya. Orang yang seperti itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka tersesat, lebih tersesat. Ulaika humul ghafilun. Jin dan manusia yang seperti itu adalah orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pilih kita mau termasuk bahan bakar nerakanya Allah atau tidak. Ridho mau ke surga atau ke neraka? Surga. Ke surga. Oleh karena itu jangan lupa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan itu ketika Rasul diutus ke muka bumi ini yang paling utama apa? Apakah untuk mengembangkan teknologi yang luar biasa? Apakah untuk membangun muka bumi ini menjadi indah? Tidak, tapi yang paling utama, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Rasul paling utamanya diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Lalu akhlaknya Rasul itu apa? Akhlaknya Rasul tiada lain. Ketika ditanya apa akhlaknya Rasul, khuluquhul Qur'an, khuluquhul Al-Qur'an. Itu udah bisa baca Quran? Belum, insya Allah. Sekarang belum, ke depannya bisa baca Quran. Amin. Begitu. Mohon maaf, sayang sama mama, sayang sama papa. Tadi sholat subuh apa enggak? Bagus tuh. Jangan ada dusta di antara kita ini. Ridho, kemarin sholat zuhur apa enggak? Sholat. Alhamdulillah. Asar. Maghrib. Saya ulangi. Nah, insya Allah ridho. Ketika ridho mengaku umatnya Rasul, adik-adik, ketika mengaku saya cinta kepada Rasul, buktikan cintanya salah satunya dengan melaksanakan sholat. Mantap. Dan kedua, jangan lupa Al-Quran. Ridho, kalau bapak mati, mohon maaf nih, kalau bapak meninggal, ibu meninggal, kira-kira mau dibacain apa? Wah, karena sekarang ada handphone, gak apa-apa Ustaz, ada handphone aja, sekali suruh Yasin. Dan seperti itu ibu, rugi sekali bila mana ibu tidak punya anak yang bisa baca Al-Quran. Rugi sekali kita ketika tidak punya anak cucu yang tidak bisa baca huruf Al-Quran. Kenapa? Ketika meninggal dunia, wah sekarang banyak yang, wah saya bangga punya anak yang pintar nyanyi dangdut, tapi ngaji Quran gak bisa. Kira-kira mau? Ibu ketika meninggal sudah terkunjung kaku, dibungkus dengan kain yang putih. Anak bukan ngaji malah nyanyi dangdut. Aku relakan kepergianmu, tidak itu yang kau mau. Alhamdulillah. Oleh karena itu, tanamkan dan bahkan buktikan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya benar-benar tidak hanya pengakuan, tapi juga benar-benar diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridho suka ngaji apa enggak? Di sini suka ngaji? Oh enggak. Nanti Ridho kalau pengen mendapatkan Ridho harus ngaji. Ridho kelas berapa sekarang? 3. Kelas 3, alhamdulillah. Ngaji udah suruh apa? Masih Iqra 5. Alhamdulillah Iqra 5 juga berarti masih ngaji. Ibu doanya, insya Allah Ridho ke depan tidak hanya Iqra-nya, tapi bisa baca Qurannya. Baca Qurannya tidak hanya bisa, tapi juga benar. Dan bahkan insya Allah 30 juz ada di dalam hatinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sesuai nanti door prize
Mohon maaf Ustaz, dompet Ustaz. Apa yang mau? Rino, ini uang. Ini apa? Iya, uang. Ini uang beliin Quran. Beliin apa? Quran. Ini kalau ada ibunya, bapaknya, atau saudaranya, uang ini beliin Quran. Saya biasanya kalau silaturahim suka bawa Quran, tapi gak bawa Quran. Ini beliin Quran, jangan dibeliin cilok ya. Ya, beliin Quran, Qurannya pakai ngaji nanti. Doain Mbak Fetri, semoga selalu dapat lindungan Allah ya. Semoga ini Quran. Ini kalau yang punya Quran simpan di dompet, ya. Insya Allah jadi jimat. Insya Allah kalau ini uang ada di dompet, Ridho gak bakalan ngerasa gak punya duit. Iya. Ya ini kalau ada di dompet. Beliin Quran dulu ya. Ini jangan. Doain Ridho semoga jadi anak soleh. Ya Ridho. Tunggu dulu. Adik Ridho benar-benar cinta sama Rasul kan? Ya. Ini satu lagi karena memang mohon maaf, saya melihat banyak sekali di zaman sekarang kalau di sini pakai kerudungnya luar biasa, pada rapi, ngaku umat Rasul tapi bahkan tidak mencerminkan umat Rasul. Ngaku cinta sama Rasul tapi cintanya palsu. Banyak di luaran yang pakai kerudung asal pakai kerudung bu. Betul apa enggak? Mohon maaf, kalau di sini kan rapi-rapi, tapi kelihatan kalau yang suka pakai kerudung sama enggak. Jangan dibenerin nanti jadi ketahuan. Gini bu, mohon maaf. Ibu, pakai kerudung itu bukan hanya sekedar pakai kerudung doang, tapi dia, sekarang ada pakai kerudung ala anak alay. Ininya cuma digini-gini doang. Rambutnya kemana-mana. Ada kayak gitu. Itu ngaku cinta Rasul tapi cintanya palsu. Ada yang sengaja ini dikedepanin. Ini yang gini. Ditiupin bu. Ada kayak gitu loh. Pakai kerudung ini. Mohon maaf, saya contohin ya. Karena memang ini tugas. Kalau gak dikasih tahu sama ibu, mohon maaf. Ya, ini habis dicukur kemarin. Banyak yang pakai kerudung hanya sekedar pakai kerudung tadi. Ini cuma gini doang, sengaja. Bahkan ini ke depannya ditiupin sengaja. Nah yang biasa aja pakai kerudung. Ada yang pakai kerudung dililitin kayak pot bunga ke atas. Biasa aja lihat anak-anak madrasah kalau pakai kerudung rapi, ini tinggal dilipat, udah beres. Nah, jangan lupa bu. Ini cewek ada jenggotnya. Lihat bu, ketika sudah rapi atasnya, mohon maaf, ingetin anak-anak ibu di rumah, awas, yang bawahnya jangan dikeatasin sengaja. Ininya kelihatan, naudzubillah wa naudzubillah. Oleh karena itu, atasnya pakai kerudung, bawahnya tetap pakai kerudung. Naudzubillah wa naudzubillah. Oleh karena itu, kalau seperti itu, cintanya palsu. Pengakuan kepada Rasul hanya sekedar pengakuan tanpa pembuktian. Nah, takbir dulu Ridho kepada Ridho, karena lagi di masjid gak boleh tepuk tangan ya. Nah, Ridho dulu kita takbir untuk Ridho. Allahu Akbar. Semua jadi anak saudara ya. Dan silakan. Setelah ini masih ada tausiah lagi nggak? Oh, saja. Dilanjut apa udah dulu? Lanjut. Nggak capek? Siapa yang capek? Kasihan apa enggak? Enggak. Ibu bapak sekalian, satu poin lagi. Tadi perlu pembuktian cinta kita kepada Rasul dan pengakuan kita. Jangan hanya ngaku, jangan hanya mengaku cinta, tapi perlu pembuktian. Betul apa betul?
supaya kita benar-benar mencintai Rasul, supaya kita benar-benar balik dicintai oleh Rasulullah SAW. Ibu bapak, saya nanya, keadaan sekarang kira-kira kita semua susah apa enggak? Yang lagi usahanya banyak yang bangkrut, betul? Yang lagi segala macam lagi merencanakan sesuatunya itu tidak berjalan mulus, betul? Karena salah satunya ada apa sekarang? Yang namanya virus corona yang alhamdulillah semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat yang paling awal saya bacakan surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak sekali-kali Allah mengadab suatu kaum. Allah tidak akan mengadab, tidak akan memberikan musibah balai kepada suatu kaum. Garis bawah ini Pak, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Rasul bersamaan dengan kaum itu. Jadi Allah tidak akan menimpakan musibah balai adab kepada kita warga perumahan Tatia Asri kalau kita terus-terusan bersama Rasul. Ibu yang di belakang bertanya, Ustaz, bersamaan dengan Rasul gimana? Sekarang Rasulnya ada, sudah gak ada. Betul? Gak bersamaan dengan kita. Tapi ingat Ibu, ada hal-hal yang bahkan menjadikan kita terus-terusan bersama Rasulullah SAW. Ba'du Sufiyah, sebagian ahli sufi mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahduru fi kulli majlis shalla alaihi fi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahduru, hadir, fi kulli majlis, pada setiap majlis yang seperti apa? Shalla alaihi fi, yang di dalam majlis itu dibacakan sholawat. Jadi ketika kita sholawat, seolah-olah kita terus-terusan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita terhindar dari segala macam musibah badai azab, jangan lupa sholawat. Ibu lagi ngepel, ibu lagi masak, bapak lagi nyetir, bapak lagi sawat nyambul. Suka kayak gitu? Enggak. Insya Allah. Mulai dari sekarang, tanamkan Rasul selalu bersama kita, salah satunya dengan sholawat, keduanya dengan selalu menanamkan nilai-nilai kerasulan dalam keseharian kita. Yang mana insya Allah azab, musibah, balai sesuai dengan ayat di surah Al-Anfal ayat 33 ini Allah jauhkan dari kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, karena waktu sudah siang, kita baca sholawat. Baca sholawat tibbil qulub, agar kita terhindar dari segala macam penyakit, dan termasuk yang lagi sakit Allah sembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Coba Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Allahumma
potongan ayat selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, bahwa Allah akan menjauhkan dan meninggalkan kepada kita, dijauhkan dari azab ketika kita termasuk orang yang selalu beristighfar. Ingat, ketika kita mengaku sebagai umatnya Rasul, ketika kita mengaku cinta kepada Rasul, jangan hanya sekedar pengakuan, tapi butuh pembuktian. Pembuktian kita untuk selalu diakui oleh Rasul sebagai umatnya, untuk selalu balik dicintai oleh Rasul. Pertama tadi apa? Lebih banyak memilih kalam Rasul dari yang lainnya, lebih banyak berada di majelis Rasul daripada yang lainnya, lebih banyak memilih ridho Rasul daripada yang lainnya. Termasuk teruslah selalu bersamaan dengan Rasul, salah satunya dengan sholawat. Dan yang kedua, agar dijauhkan dari musibah balai, jangan lupa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sudah habis. Terakhir, ibu bapak, saya mengimbau atau bahkan saya mohon doanya. Kemarin Pak DKM bersama jajaran dari Masjid Baitur Rahman ke Depok bersilaturahim. Alhamdulillah, terima kasih silaturahimnya. Saya di Depok sedang belajar, kalau kata Sundanya, anyang-anyangan. Lagi sedang belajar bermain dengan anak-anak santri yang lagi ngafalin Al-Quran. Doanya dari ibu bapak sekalian, semoga pesantren di Depok makin berkah, makin manfaat. Dan mohon doanya karena memang di Depok digratiskan. Jadi di Depok itu namanya Pondok Pesantren Al-Quran Bani Syahid. Kalau ibu bapak mau lihat silakan di media sosial atau di Google, tinggal cari aja Bani Syahid, insya Allah di situ ada. Di Depok di sana di Bani Syahid anak-anak sedang hafalin Al-Quran. Alhamdulillah kurang lebih sudah 25 orang yang sudah mengkotakkan Al-Quran disimpan di dalam hatinya. Doanya semoga selalu ada rezekinya buat anak-anak di sana. Kenapa? Karena di sana bebas biaya. Jadi yang ada silakan, yang nggak ada nggak usah mikirin buat biayanya. Sekarang kurang lebih ada 150 santri. Mohon doanya dari ibu bapak, sekali lagi semoga makin berkah, makin manfaat, dan bahkan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bila mana ibu bapak punya anak ataupun saudara mau belajar menghafalkan Al-Quran, silakan bawa ke Depok. Saat gimana saya gak punya buat makannya? Gak usah mikirin buat makan kalau gak punya. Saat saya gak punya buat ongkos kesananya, telepon ke saya. Insya Allah kalau ada ditransfer, kalau gak ada cari sendiri. Insya Allah kalau ada saya kasih buat ongkosnya. Ya, langsung aja datang ke sana. Di sana insya Allah belajar bersama tentang ilmu Al-Quran, qiraatul sab'ahnya, qiraatul asyaratnya, tentang fadhailul Qur'annya, tentang ulumul Qur'annya, tentang terutama menanamkan Al-Quran di dalam hatinya. Jadi kalau misalkan ibu saya mah gak punya uang, paling ngasih ke pesantren sebulan 10 juta. Oh, gak apa-apa. Ya, intinya ada uang, gak ada uang, ada ongkos, gak ada ongkos. Kalau benar-benar hanya satu syaratnya, benar-benar anak dan orang tuanya mau menanamkan Al-Quran di dalam hatinya. Ya. Semoga ini bukan silaturahim awal dan akhir, ada lagi silaturahim yang selanjutnya, dan bahkan yang paling utama, insya Allah dengan wasilah silaturahim ini kita bisa berjumpa, bisa silaturahim juga di surga ini Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma ja'al awwala majlisina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Hapunten ibu bapak tidak hanya cuma rios lakukan bahan membeletrang kana tanah, membeletrung kana tubuh, nyeredet kena hati, materi kena hati, meujit kena peujit, saninten buah saninten dicadu parabatan. Hapunten abdi hapunten dina sagala rupi kalebatan. Mugi Allah nangteng kurang sadayana masih ada kesempatan silaturahim dina waktu sanes. Rabbana tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, acara inti telah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara berikutnya sejenak kita bermunajat untuk berdoa yang dalam hari ini akan dipimpin atau dipandu oleh Bapak Ustadz Uki Hidayat. Kami persilakan. أفضل قد قال نبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هدايا وعليها نحن تبيها ببدء إن شاء الله تعالى من الأمن والأمن برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل وأصل صواب ما كرهته من القرآن العظيم بحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم على المسلسل المرحوم والمرحومة ما يتعلق بهذا المسجد بيت الرحمن. وسلم على المسلسل المرحوم والمرحومة في هذا القرية. وسلم استاذنا الشيخ سالم الأبطاس واستاذنا في هدي محمد المستورة وفي هدي محمد المستورة وفي هدي سيام المستورة وسلم في هدي محمد الشجاعي وفي هدي محمد السراج وسلم في هدي من شهيد وسلم أجل في مصر. وثم إلا نحن وسلم استاذنا المهتمين لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian doa yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan doa tadi didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara demi acara kita berada di acara yang terakhir yaitu Ramadan. Untuk itu Bapak dan Ibu mohon tinggal di tempat dulu. Nanti akan ada panitia yang akan memberikan konsumsi untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pembawaan acara ada kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.